Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6 yaitu ada Seba Ayunintias, Rizky Wahimi Pangestu, Nur Aziza dan Anissa Kotrunada akan mempresentasikan materi konsumen untuk memenuhi mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Fikri Hadi, SEMSI. Teori perilaku konsumen. Permintaan timbul karena permintaan konsumen memerlukan manfaat dari komoditas. Manfaat ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Permintaan satu komoditas menggambarkan permintaan akan manfaat dari komoditas tersebut, atau dengan kata lain, permintaan suatu komoditas merupakan derifikasi penurunan dari manfaat yang diberikan oleh komoditas tersebut. Cara mengukur manfaat ada dua cara, dengan cara kardinal menggunakan nilai pendekatan absolut dan dengan cara ordinal menggunakan pendekatan nilai relatif. Dalam teori ini, nilai guna dikenal dengan total guna total atau total utility dan marginal total atau dengan marginal utility. Kurva kepuasan atau indifference curve yaitu kurva yang menggambarkan tingkat utility yang sama untuk berbagai kombinasi komoditas. Persamaan marginal rate of tuition dapat dibaca dengan DY sama dibagi dengan DX sama dengan DTU dibagi dengan DX dibagi lagi DTU dibagi dengan DY sama dengan MUX dibagi dengan MUY. Persamaan ini menunjukkan kemiringan dari kurva indifference. Kendala konsumen. Kendala ini dikenal dengan sebagai garis anggaran atau budget line. Jika barangnya dikonsumsi adalah X dan Y, maka persamaan budget line dapat ditulis sebagai anggaran sama dengan tingkat harga X ditambah dengan tingkat harga Y. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan. Keseimbangan dikatakan tercapai apabila MUX per PX besar sama dengan MUY per PY, karena pada saat itu tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi komoditas X maupun Y sama saja. Yang kedua yaitu derivasi atau pembentukan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah keseimbangan konsumen atau keinginan optimal konsumen untuk membeli suatu komoditas pada suatu kendala tertentu. Bila titik-titik keseimbangan A, B, C pada kurva BL dihubungkan menjadi satu garis, hasil yang diperoleh dikenal dengan Price Consumption Curve atau PCC, yaitu garis yang menunjukkan keseimbangan konsumen karena perubahan tingkat harga dengan asumsi tingkat pendapatan tetap. Selanjutnya, keseimbangan konsumen bergeser dari titik D ke titik E lalu ke titik F. Bila titik D, E, F dihubungkan menjadi satu garis, hasil yang diperoleh dikenal dengan Income Consumption Curve atau ICC, yang menunjukkan keseimbangan konsumen karena perubahan tingkat pendapatan selama tingkat harga tetap. Dari kurva ICC ini dapat dibentuk kurva Engels yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah komoditas yang diminta. Yang ketiga yaitu secara teoritis derivasi yang menunjukkan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap jumlah yang diminta dapat dipecah menjadi dua bagian yang dikenal dengan efek substitusi dan efek pendapatan. Pemecahan ini dapat dilakukan melalui dua metode yaitu metode Hicks dan metode Slutsky. Selanjutnya yaitu aplikasi kurva indifference, analisis preferensi waktu antara konsumsi dan menabung. Rumus pendapatan maksimal yaitu Y1 tambah Y2 dalam kurung 1 per 1 tambah R. C2 sama dengan Y2 tambah dalam kurung Y1 kurang C1 dalam kurung 1 tambah R. C2 sama dengan Y2 tambah Y1 dalam kurung 1 tambah R kurang C1 1 tambah R. Persamaan di atas dapat digunakan bila individu bersifat sebagai penabung atau saver maupun sebagai peminjam atau borrower. Nah, untuk mengetahui apakah individu sebagai penabung atau peminjam dapat digunakan fungsi utilitas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Aziza memiliki dua pilihan barang yang akan dikonsumsi. Yang pertama pakaian dan yang kedua buku. Nah, fungsi utilitas bagi Aziza ditunjukkan oleh U sama dengan PB. P tadi yaitu pakaian dan B itu buku. Pertanyaan pertama, jika harga P dan B masing-masing
Rp2 dan Rp1, maka kepuasan Aziza adalah sebesar 3.000 utility. Dalam hal ini, berapakah dana yang diperlukannya? Nah, untuk pertanyaan kedua, jika harga P turun menjadi Rp1, untuk kepuasan yang sama dengan soal pertama, berapakah dana yang diperlukan? Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, untuk dana yang bersedia sama dengan pertanyaan pertama, tetapi harga yang berlaku adalah pertanyaan yang kedua, maka berapakah tingkat utility sekarang? Untuk penyelesaian pertama, kita menggunakan metode Higgs. Penyelesaian pertama yaitu fungsi utility. Kita dapat mengetahui U sama dengan BP sama dengan 3.200. Nah, yang kedua itu fungsi anggaran Y sama dengan 2P tambah 1B. Untuk pengerjaan soalnya kita menggunakan metode Lagrange. Nah, dapat dilihat pada presentasi metodenya. Nah, setelah mendapatkan metode dari rumus tersebut, kita masukkan persamaan 1 dan 2. Didapatkan B sama dengan 2P. Nah, di V per di lambda sama dengan BP dikurang 3.200 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan 2P dalam kurung P dikurang 3.200 sama dengan 0. Setelah kita cari 2P pangkat 2 sama dengan 3.200, kita mendapatkan nilai P sama dengan 40 dan B sama dengan 80. Sehingga jumlah data yang diperlukan Aziza adalah Y sama dengan 2P tambah 1B sama dengan 2 dalam kurung 40 tambah 80 sama dengan hasilnya 160. Pertanyaan kedua merujuk pada soal pertama. Dapat diketahui bahwa fungsi utility U sama dengan BP sama dengan 3.200. Fungsi anggarannya diketahui juga Y sama dengan 1P tambah 1B. Dengan kita menggunakan metode Lagrange kembali. Nah, sehingga dari persamaan 1 dan 2 didapatkan hasil DV sama dengan D lambda sama dengan BP dikurang 3.200 sama dengan 0. Dalam kurung P kurang 3.200 sama dengan 0. P kuadrat sama dengan 3.200. P sama dengan akar dari 3.200 yaitu 56,56 dan B 56,56 sama dengan 57. Kita bulatkan sehingga jumlah data yang diperlukan Aziza adalah Y sama dengan P tambah B sama dengan 114. Untuk pertanyaan ketiga, itu masih merujuk terhadap pertanyaan kedua dan pertanyaan pertama. Dapat diketahui utility U sama dengan BP sama dengan 3.200. Nah, fungsi anggarannya itu Y sama dengan 1P tambah 1B sama dengan 160. Metode yang kita gunakan masih metode Lagrange. Nah, dari persamaan 1 dan 2 didapat B sama dengan P. dV per d lambda sama dengan B tambah P dikurang 160 sama dengan 0. 2P dikurang 160 sama dengan 0. P sama dengan 80 dan B sama dengan 80, sehingga utilitas yang dapat dinikmati adalah U sama dengan BP sama dengan 6.400. Selanjutnya ke bagian kurva. Di sini dapat ditarik kurva tadi, yaitu yang untuk pertama itu 80 dengan 40, diketahui Y-nya 80, X-nya 40. Terus Y yang kedua itu yang B, yang X-nya 57, Y-nya 57, dan yang ketiga itu C, yaitu 80 dengan 80 dan ditarik sehingga membentuk garis perpotongan antara A dan B itu sebanyak 11. Nah, untuk utility A dan B itu 32 dan untuk utility yang C yaitu 6.400, sehingga kurva utility tersebut membentuk kurva penurunan. Nah, di sini kan tadi kan diketahui bahwa pengurangannya itu adalah 1P atau Rp1. Nah, makanya di dalam kurva terdapat penghematan biaya terhadap pengkonsumsian Aziza, sehingga Aziza dapat mengkonsumsi yaitu 3.600. Nah, utility maksimalnya yaitu 6.400 karena terjadi penghematan pengecil konsumsi sebanyak Rp1. Dari hasil presentasi yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan kegiatan mencari, membeli, mengevaluasi sesuatu yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen sangat penting untuk dikaji karena bersifat tidak konstan, yang mana bisa berubah dalam hitungan hari yang disebabkan oleh konsumen berinteraksi dengan lingkungan. Konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat berhubungan pada keputusan pembelian, oleh karena itu sangatlah penting memahami perilaku konsumen agar dapat menggambarkan bagaimana proses keputusan pembelian itu dibuat. Demikianlah hasil presentasi kelompok 6. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.